Surat terakhir RUDHAIFAH. Assalamualaikum sahabat sehat kan, jangan lupa ya buat dukung Mimin terus buat cerita tentang cinta buat kamu, hehehe. Selamat menikmati ya teman-teman. Embun pagi yang bersahaja membasahi fajar, turun bersama para malaikat menebar rahmat Allah bagi para hamba di dunia. Kesejukan fajar tertiup angin membuat para hamba itu enggan bangun dari peraduan malam. Mereka masih terlelap dalam selimut yang menghangatkan badan sampai panggilan Allah bergema. Azan subuh berkumandang memecah keheningan fajar. Suara aliran air sungai, daun-daun yang bergoyang, hewan malam yang masih berkeliaran, dan sepoyan angin menyatu seolah bersenandung menjawab asma Allah dalam kumandangan azan subuh itu. Ketika Rudaifah masih terlelap dalam tidurnya, terdengar suara yang mengetuk halus pintu kamarnya. "Ifa, bangun, ayo sholat berjamaah. Ayah sudah siap loh." Suara itu adalah suara sang ayah yang membangunkan Rudaifah. Sang ayah memang selalu membangunkan putri kesayangannya itu ketika subuh untuk mengajaknya sholat berjamaah. "Iya ya, Ifa sudah bangun." "Tunggu sebentar," jawabnya masih mengantuk. Sholat adalah salah satu kewajiban umat Islam yang tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun juga. Meski kita dalam keadaan sakit sekalipun, kita tetap harus melaksanakan sholat. Sholat dapat dilipat gandakan ganjarannya apabila sholat itu dilakukan dengan cara berjamaah. Karena sejatinya Allah sangat memuliakan siapa saja dari hambanya yang berkenan melaksanakan sholat dengan berjamaah. Hal inilah yang membuat Rudaifah sangat rajin sholat berjamaah. Salah satunya sholat berjamaah subuh bersama ayahnya. Ia merasa sangat bersyukur masih bisa melakukan sholat subuh berjamaah bersama sang ayah meski tanpa sang ibu. Sedari usianya masih balita, ibunya sudah meninggalkan dirinya dan ayahnya. Sang ibu meninggal akibat radang paru-paru yang dideritanya. Ayah bagaikan malaikat penjaga dalam hidupnya. Sang ayah mengajarkan banyak hal dalam hidup Rudaifah, dari mulai nasihat, kata-kata mutiara, sampai wejangan hikmah sebagai bekal dirinya dalam menjalani kerasnya kehidupan. Namun Rudaifah merasa ada hal yang tidak biasa dari sikap ayahnya. Setelah melaksanakan sholat subuh, ayahnya tidak langsung membaca Al-Quran seperti biasa, tapi justru mengajak Rudaifah berbincang sebentar. "Ifa, kesini sebentar," panggil sang ayah. "Iya ya," jawab Rudaifah menghampiri sang ayah. Tumben ayah manggil Ifa setelah sholat subuh, tidak seperti biasanya. "Memangnya ada apa ya?" imbuhnya. "Tidak, ayah cuma ingin duduk dan menikmati kesejukan fajar bersama putri kesayangan ayah. Sebelum nantinya ayah harus pergi dan tidak kembali lagi." Ayah ini bicara apa sih? Memangnya ayah mau pergi kemana? Jangan membuat Ifa khawatir dong." "Tidak, ayah hanya bercanda." "Kamu kok serius sih jadinya?" Candaan ayah itu tidak lucu. Timpal Ifa dengan wajah yang manyun. "Gini nak, kamu lihat tidak pohon beringin di taman dekat sekolahmu?" "Iya ya, lantas ada apa dengan beringin itu?" "Pohon beringin itu tumbuh besar bukan dengan mudah. Tapi dia harus mengalami proses yang panjang. Dia harus merasakan panasnya terik matahari, kencangnya tiupan angin dan dinginnya air hujan yang mengguyur. Nah, setelah itu dia baru bisa menjadi pohon yang kuat, kokoh, dan bisa menjadi tempat berteduh siapa saja. Ayah harap kamu bisa menjadi pohon beringin yang kuat menghadapi ujian dan rintangan hidup. Menjadi beringin yang kokoh meski banyak cacian yang kamu hadapi dalam membela kebenaran di saat semua orang tidak mempercayaimu. Serta menjadi beringin yang mampu melindungi orang lain, menyelamatkan orang lain, bahkan kamu rela berkorban demi keselamatan orang lain. Nah, terkadang kebenaran itu sulit untuk diterima oleh orang lain. Namun kita harus tetap teguh berpegang pada kebenaran sampai kebenaran itu dapat diterima oleh orang lain seiring berjalannya waktu. Insya Allah, Ifa akan menjadi beringin kebanggaan ayah. Ifa sayang ayah. Oh iya ya, jangan lupa loh, hari ini wisuda Ifa. Undangannya sudah Ifa kasihkan. Ayah harus datang tepat waktu karena Ifa yang menjadi wakil kelas 12 yang berbicara di atas podium nanti. Ada kejutan untuk ayah. Alhamdulillah. Insya Allah, ayah akan datang bila masih ada umur. Tuh, kan ayah bercanda lagi. Sudah, Ifa bilang bercandaan ayah itu tidak lucu. Sudahlah Ifa, siap-siap dulu. Ayah, Ifa sayang sekali dengan ayah. Ifa cinta ayah karena Allah. Ifa pun beranjak dan bersiap. Senyuman ceria sang surya hari ini cukup terang menuntun langkah kaki memasuki gerbang sekolah. Tampak ketiga sahabat setia Rudaifah sedang menunggunya di halaman depan sekolah. Mereka adalah Widya, Ana, dan Fitri.
Ketiga sahabat Rudaifah semenjak SMP yang selalu mewarnai hari-hari Rudaifah dengan senyuman, keceriaan dan kegembiraan. Rona kebahagiaan ketiga gadis remaja itu terpancar ketika menghampiri Rudaifah. "Hai, semangat ya buat nanti. Jangan grogi lo," ujar Widya. "Iya Pak, awas jangan malu-maluin kita lo." "Ibu Ana, Assalamualaikum sahabat terbaik, semoga tetap sehat dan selalu bahagia. Jangan lupa ya buat dukung terus ya channel Mimin. Selamat mendengar cerita." "Iya teman-teman, insya Allah aku bisa mempersembahkan yang terbaik untuk semuanya. Amin." "Oh ya Fah, ayah kamu mana? Kok enggak kelihatan? Kamu sudah memberitahu ayahmu kan?" tanya Fitri. Mungkin ayahku agak sedikit terlambat nanti. Soalnya ayah ada urusan dulu. Aku sudah memberitahu ayah kalau aku yang menjadi wakil kelas 12 yang menyampaikan sambutan," jawab Rudaifah. "Oke lah kalau gitu, kita masuk yuk, lagi pula Iva kan harus siap-siap," ajak Widya. "Yuk," sahut empat serangkai itu kompak. Tibalah saatnya masa yang dinanti-nanti. Riuh suara tepuk tangan penonton mengiringi langkah kaki Rudaifah naik ke atas podium menunjukkan kejutan itu untuk sang ayah. Namun matanya nampak melirik kanan-kiri memastikan ayahnya sudah datang. Kepala yang bergerak-gerak kecil beserta bola mata yang mengikuti arah kepala yang menengok ke sudut-sudut bangku para hadirin. Nampak dari luar Fitri yang melambaikan tangannya memberi isyarat kepada Rudaifah bahwa ayahnya belum datang. Fitri dan kedua sahabatnya tahu jika Rudaifah tengah menanti kehadiran sang ayah. Ana mencoba menenangkan Rudaifah supaya tenang dan tidak grogi. Hati Rudaifah mulai gelisah, cemas dan khawatir. Ia takut ada sesuatu yang terjadi dengan ayahnya. Tidak ingin terlarut dalam kegelisahan, Rudaifah berusaha menyingkirkan rasa kegelisahan itu dengan mulai menutup mata dan mengucap basmalah dan sholawat, serta membayangkan wajah sang ayah yang tersenyum bangga kepadanya. Hal itulah menjadi obat mujarabnya untuk menghilangkan segala kegelisahan dan ketakutan itu. Akhirnya pun ia berhasil berpidato singkat melaksanakan tugas yang diembannya dengan lancar. Ekspresi terharu dan bangga tergambar di wajah para hadirin atas semua hal disampaikan oleh Rudaifah di atas podium. Sebagai bentuk apresiasi mereka memberikan tepuk tangan yang meriah untuk gadis manis berlesung pipit tersebut. Langkah kakinya mulai berat, hatinya tiba-tiba mulai menangis. Dia ingin sekali berteriak memanggil nama ayahnya. Ketiga sahabatnya pun bingung. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi pada Rudaifah. "Pak, kamu kenapa? Matamu kok berkaca-kaca sih? Seharusnya senyum manismu yang mengantarmu turun dari podium," ujar Ana agak sedikit bercanda. "Entahlah nak, aku pun tidak tahu. Aku tiba-tiba ingin menangis. Mungkin itu air mata bahagia," sahut Fitri. Nampak dari arah selatan, Fajar berlari menuju Rudaifah. Ekspresi buru-buru tergambar jelas dari laki-laki idola para gadis di sekolah. Setelah ia sampai di hadapan Rudaifah, Fajar pun memberikan telepon genggamnya kepada Rudaifah. "Ini Pak, ada telepon buat kamu dari pihak rumah sakit. Tapi lebih baik kamu jangan jawab di sini. Jawab di ruang sebelah saja." Episode yang kedua akan tayang ya setelah episode yang ke-1 ini. Jangan lupa buat dukung channel Novel Cinta Iya Sahabat.